Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini kita ketemu lagi di teknologi dan informasi. Kali ini di pertemuan 3 kita akan membahas masalah e-commerce ya. Kalau yang kita pakai ini kan e-learning ya. Nah, kita akan bahas masalah e-commerce. Tapi sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Materinya. Baik, kelihatan semua ya materi saya ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Baik. Kita mulai masalah e-commerce ya. Jadi beberapa definisi e-commerce cukup banyak ya. Suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Terus kemudian Ono Wipurbo mengatakan bahwa e-commerce itu adalah satu set dynamic teknologi, aplikasi, proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan serta pelayanan informasi yang dilakukan secara elektronis. Terus pada intinya dari beberapa ahli ini kita bisa menyimpulkan bahwa e-commerce itu apa? Ada proses membeli dan menjual ya, menjual baik produk ya, terus kemudian pelayanan atau jasa ataupun informasi yang diperjualbelikan itu secara elektronik ya, baik konsumen ke konsumen atau perusahaan ke konsumen atau antar perusahaan ke perusahaan menggunakan komputer ya sebagai perantaranya. Jadi e-commerce kalau kita rangkum apa tadi? Proses jual beli baik itu produk, terus pelayanan atau jasa dan informasi dilakukan secara elektronik, bisa dilakukan konsumen dengan konsumen, perusahaan dengan konsumen, perusahaan dengan perantara komputer. Nah, itu definisi e-commerce ya. Artinya Anda tidak perlu menghafalkan definisi ini secara detail dengan satu kalimat, tetapi Anda bisa melogika apa itu e-commerce dari definisi-definisi para ahli. Jadi yang penting Anda tahu dan bisa mendeskripsikan ulang ya dengan kalimat Anda sendiri. Nah, itu yang penting, bukan Anda perlu hafal setiap katanya. Nah, terus kemudian ada 4 perspektif yang dilihat dari e-commerce adalah perspektif komunikasi ya. Jadi e-commerce itu komunikasinya pengiriman barang, layanan informasi ataupun pembayaran melalui peralatan elektronik. Terus kemudian dari proses bisnis itu aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Jadi di situ dari perspektif komunikasinya pembayarannya tidak langsung tetapi lewat jaringan komputer. Dari proses bisnisnya terjadi suatu otomasi atau otomatisasi sehingga semua yang menjawab Anda itu adalah mesin ya, adalah mesin yang sudah diberi otomatisasi ya, sehingga bisa bekerja selayaknya manusia. Tetapi kalau mesin pun tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda, maka pasti e-commerce ini mempunyai jasa layanan dengan manusia ya, jasa layanan manusia seperti
pengaduan permasalahan dan sebagainya, pasti ada e-commerce itu. Terus kemudian dari perspektif pelayanan, ya, e-commerce itu adalah alat untuk memenuhi keinginan dari baik perusahaan, konsumen maupun manajemen. Untuk apa? Untuk memangkas biaya layanan. Kalau semua itu ketemunya manusia, ya, seperti toko seperti biasanya, ya, seperti toko secara fisik, maka jumlah pegawai yang perlu dipekerjakan adalah banyak, seperti itu, sehingga meningkatkan yang namanya biaya layanan. Terus dengan e-commerce tentu saja karena mesin, ya, karena mesin dia meningkatkan kualitas, ya, dan kecepatan layanan pengiriman tentu saja. Karena apa? Semuanya dalam waktu detik tersimpan oleh mesin, seperti itu. Kadang kalau manusia itu ya kadang ada cepatnya, kadang ada lamanya, kadang ada galonya, ya, ada sedihnya, ada bahagianya. Lah, di situ apa? Ya ini kecepatan layanan pengiriman menjadi berimbas, ya, berimbas. Ya, nanti aja lah saya nyatetnya catatan penjualan hari ini dan sebagainya. Besoklah saya kirim kirim barangnya dan sebagainya. Terus kemudian dari perspektif online, ya, e-commerce itu mempunyai kemampuan untuk membeli atau menjual barang atau jasa atau informasi melalui internet ataupun sarana online lainnya seperti aplikasi Android, iOS dan sebagainya macam. Nah, itu e-commerce. Nah, sebenarnya e-commerce itu sudah ada sejak 30 tahun yang lalu, ya. 30 tahun yang lalu. Mungkin Anda juga belum ada, ya. Itu yang ada anak-anaknya tolong di mute dulu, ya. Siapa itu? Salma atau siapa? Ya. Terus kemudian yang teknologi itu sebelum disebut e-commerce itu namanya electronic data interchange, ya. Untuk data, ya, pertukaran data, dan electronic fund transfer. Jadi untuk transfer uang. Nah, itu sudah ada sejak tahun 70-an, ya. Saya pun belum lahir, ya. Terus kemudian ada perkembangan dari kartu kredit, automated teller machine atau ATM. ATM itu berkembang ya tahun 90-an, ya, 90-an 2000. Terus kemudian saya ingat sekali tahun 2009 atau 2008, ya, kalau tidak salah, itu sudah ada ATM yang setor tunai itu, ya, setor tunai. Dan saat pertama saya mencobanya, saya sangat suka sekali, ya. Artinya apa? Saya ambil ATM uang saya setor tunai. Saya coba lagi, saya setor tunai, lah, seperti itu. Karena memang itu teknologi baru saat itu, ya, ATM dengan setor tunai. Terus kemudian selain itu layanan perbankan itu sudah ada sejak sejak tahun 80-an, ya, dengan bentuk elektronik e-commerce. Jadi memang e-commerce ini dulunya adalah untuk data interchange, pertukaran data antar perusahaan, ataupun electronic fund transfer, atau untuk perbankan, ya. Terus kemudian karena efeknya yang masif, terus kemudian karena perkembangan internet, maka e-commerce ini menjadi berkembang dan menjadi komersial, ya. Sehingga disebut electronic commerce. Commerce itu kan kalau di Indonesia kan komersial, ya, komersil gitu. Terus kemudian infrastruktur digital, terus kemudian e-commerce itu mengizinkan, ya, produk jasa apapun itu secara online, terus kemudian membayarnya juga secara online. Tapi bisa juga kalau sekarang modelnya ada COD, ya, cash on delivery, artinya dia baru dibayar dengan cash saat barang tiba. Tetapi kan ini pengirim barang ini akan mengirimkan uang kepada
perusahaan itu secara online. Nah ini istilah-istilah dalam e-commerce ada automation, otomasi bisnis ya, pelayanan bisnis, streamlining atau integration, jadi proses integrasi untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Artinya streamlining itu just in time ya, artinya lebih cepat ya, dengan klik dalam waktu 1 detik, 2 detik, Anda bisa memiliki barang yang Anda inginkan. Terus kemudian publishing ya. Jadi tadi istilah-istilah dasar e-commerce ada automation, streamlining, publishing itu kemudahan untuk berkomunikasi dan berpromosi melalui elektronik ya. Jadi sekarang sudah iklan itu tidak hanya di TV ya. Bahkan iklan di TV ya masih banyak, cuma sudah banyak ditinggalkan karena sudah ada YouTube, sudah ada Facebook, sudah ada Twitter, dan sebagainya macam Instagram, dan sosial media yang lain. Bahkan TikTok yang aplikasi sebenarnya untuk suka-suka, untuk berdansa, untuk ngedance ya, ngedance menyesuaikan dengan lagu, bahkan TikTok pun juga bisa digunakan sebagai sarana promosi. Terus kemudian interaction ya, ada interaksi antara pelaku bisnis dan juga konsumen. Terus kemudian pertukaran datanya secara otomatis tadi ya, untuk meminimalisasikan human error. Ya, human error itu tidak hanya error yang kehilangan data, tetapi saat manusia ini merasa sedih, saat manusia ini merasa galau dan sebagainya, otomatis kinerjanya akan menurun. Terus kemudian transaction, tentu saja di dalam e-commerce ada transaksi. Jadi kalau dulu proses manualnya adalah seperti ini, pembeli mencetak dokumen, terus kemudian lewat telepon kepada penjual, ya, atau kirim fax, terus kemudian dia baru mengentri dokumen penjualan, terus kemudian terima dokumen aslinya dari fax tadi, kemudian dikirim lewat kurir. Nah ini adalah proses manual ya, proses manual. Terus kemudian proses dengan e-commerce itu lebih diringkas. Kalau ini kan cukup banyak ya, via telepon, ataupun bisa datang langsung. Kalau dengan e-commerce berarti pembeli langsung dengan internet ya, dengan e-commerce gateway atau alamat e-commerce-nya masing-masing, kemudian berhubungan dengan penjual. Nah, penjual ini nanti juga akan berhubungan dengan kurir ya, jasa pengiriman untuk bisa dapat barang fisiknya bisa dikirimkan kepada pembeli. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Anda bisa cari di ini http YouTube ini tentang what is e-commerce ya, bahasa Inggris ya ini. Terus kemudian ada juga e-commerce park komersial ya, taman e-commerce ya. Nanti juga bisa dilihat di sini. Terus kemudian tujuan e-commerce tentu saja untuk suatu perusahaan menggunakan e-commerce agar lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan pekerjaan dan keuntungannya tentu saja. Terus infrastruktur e-commerce antara lain ada internet, jelas. Terus kalau di dalam perusahaan berarti ada intranet ya, intranet ya, ini yang privat. Terus kemudian menghubungkan dengan aplikasi internet itu berarti extranet. Terus aplikasinya sendiri, aplikasi e-commerce ya, ada beberapa infrastruktur pendukung e-commerce manusia, kebijakan publik karena sekarang undang-undang ITE sudah berkembang, maka kebijakan publik perlu pemasaran atau publikasi atau promosi, periklanan dan layanan pendukung dan hubungan bisnis. Jadi sama juga Anda berusaha, Anda berbisnis kalau tidak punya link dan hubungan bisnis ya bisnis Anda juga tidak akan berkembang. Makanya Anda berkuliah itu juga salah satu
sarana untuk mencari link, mencari kerjasama. Untuk besoknya kalau Anda membuka usaha, Anda sudah punya beberapa link dari teman-teman kuliah Anda, paling tidak seperti itu. Nah, 5 area inilah yang biasa disebut sebagai e-commerce framework. Ini ya, e-commerce framework. Manusia, kebijakan publik, pemasaran, periklanan, terus kemudian hubungan bisnis. Baik, kerangka dasar e-commerce-nya ya. Jadi aplikasi e-commerce itu disusun dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada. Kombinasinya apa? Komputer, internet atau jaringan komunikasi, dan software komunikasinya. Terus kemudian sehingga menjadi dari gabungan ini menjadi informasi super highway. Artinya informasi yang di-sharing secara super cepat seperti itu. Terus kemudian nanti kita akan lihat hal-hal yang terdapat dalam infrastruktur e-commerce, jasa bisnis, jasa ya, jasa. Terus distribusi pesan dan informasi atau data. Terus kemudian ada juga multimedia, jasa multimedia dan jasa promosi. Terus kemudian ada information super highway ya, landasan utama penyediaan aktivitas e-commerce ya. Terus kemudian internet ini sebagai jalan utama. Itu adalah kerangkanya. Terus kemudian seluruh aplikasi dan infrastruktur e-commerce ini berdiri antara 2 pilar. Yang pertama ada kebijakan umum, ya akses, privasi, ya kan. Terus kemudian harga itu umum ya. Terus secara teknis itu adalah dengan hukum pemerintah ya. Terus kemudian ada publikasi informasi, terus kemudian user interface-nya bagaimana, penampangnya bagaimana ya. User interface itu ya yang berhubungan dengan kita, yang berhubungan dengan user. Jadi prosesnya setelah klik ini familiar tidak, mudah digunakan tidak. Nah ini juga penting. Untuk apa? Untuk seorang user bisa nyaman dengan e-commerce yang Anda buat, seperti itu. Terus kemudian tidak hanya e-commerce, semua aplikasi pun user interface-nya harus friendly, seperti itu. Sehingga Anda membuat aplikasi pun, oh menurut Anda itu mudah, belum tentu menurut orang lain itu mudah. Sehingga perlu yang namanya sistem analis atau penganalisa sistem ya. Jadi ini prosesnya sudah bagus belum, dari warnanya sudah bagus belum. Mungkin nanti Anda akan pelajari tentang kaidah suatu aplikasi, tentang warna, tentang kenyamanan user, itu di mata kuliah IMK ya, interaksi manusia dan komputer. Terus kemudian nanti ada jalur transportasinya ya, standar teknis tentu saja internetnya, bagaimana itu jalur transportasi. Nah, jadi kalau digambarkan secara besar, gitu, kerangka dasar electronic commerce tentu saja adalah public policy, ya, kebijakan publik atau kebijakan pemerintah atau hukum yang berlaku. Terus kemudian di sini e-commerce-nya, aplikasinya cukup banyak, ada supply chain, ini jasa ya, video on demand, procurement, pengadaan atau pembelian, online marketing atau promosi, home shopping atau Anda berbelanja produk-produk UMKM, bahkan sampai ke perbankan. Sedangkan 5 pilar tadi adalah jasa bisnis, distribusi pesan, multimedia, dan infrastruktur information super highway. Highway seperti internet, telekomunikasi, telepon ya, kabel TV, wireless, dan sebagainya. Terus kemudian gambaran berikutnya adalah standar teknis ya, standar teknis bagaimana suatu e-commerce ini bisa berjalan. Tadi sudah saya jelaskan.
Ruang lingkupnya ada elektronik bisnis, jadi ruang lingkup yang besar, secara luas, perdagangan apapun itu. Terus kemudian ada electronic commerce. Ini electronic commerce itu perdagangan via internet, terus kemudian perdagangan via web internet, jadi via aplikasi ya, berbasis web. Terus kemudian web commerce ya, kalau sekarang berkembang ke ada Android commerce atau iOS commerce ya, perkembangan web internet. Terus kemudian perdagangan pertukaran data yang terstruktur, Electronic Data Interchange atau EDI. Gambarnya seperti ini. Jadi garis besar itu adalah elektronik bisnis. Terus kemudian di dalam elektronik bisnis ada e-commerce. Nah, e-commerce itu ada electronic data interchange, internet commerce, web commerce, bahkan sekarang ditambah dengan Android commerce dan juga iOS commerce seperti itu. Ini adalah gambarannya. Terus kemudian klasifikasi. Klasifikasi ada dua jenis ya. Sebenarnya banyak jenis ya. Tetapi kita akan kita akan fokuskan di dua jenis klasifikasi. Sebenarnya ada business to business, ya, business to customer, terus kemudian bisa dibalik juga customer to business seperti itu. Terus kemudian bahkan sampai ke customer, customer to customer, dan government to nation, artinya dari pemerintah untuk negara. Itu juga ada klasifikasi e-commerce-nya. Terutama kalau yang government to nation itu e-procurement ya. E-procurement itu adalah pengadaan barang dan jasa melalui tender. Terus kemudian ada juga penerimaan pegawai ya, seperti sistem CPNS itu e-recruitment ya, e-recruitment. Terus kemudian pada ininya, tapi kita akan belajar tentang ini, business to business, jadi perusahaan ke perusahaan, terus kemudian business to customer, artinya perusahaan ke customer atau konsumen. Jadi penjualan dari perusahaan ke perusahaan atau penjualan dari perusahaan ke customer. Nah, kita lihat business to business. Ini adalah kelompok transaksi antar perusahaan agar apa? Bisnisnya berjalan lebih cepat, ekonomi dan dapat diandalkan. Nah, ini biasanya berhubungan dengan perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perusahaan kecil itu yang menyediakan stok kepada perusahaan yang besar. Terus kemudian transaksinya menggunakan EDI dan email juga bisa. Seperti itu. Via web commerce atau membuat aplikasi juga bisa. Nah, ini gambarannya seperti gimana sih Pak? Nah, seperti perusahaan obat. Perusahaan obat itu kan membutuhkan beberapa bahan seperti herbalnya. Ya, contoh kalau perusahaan herbal ya, berarti butuh jahe, kunir, kencur, dan sebagainya dari pemasok. Nah, pemasok ini belum tentu kan langsung dari petani ya, pastinya dari perusahaan yang lain dikirim ke perusahaan ini. Ataupun perusahaan pemasok mengirim ke suatu perusahaan. Perusahaan ini membuat bubuknya, bubuk jahe, bubuk kencur, bubuk kunir untuk dikirim ke perusahaan yang lebih besar ya, untuk dibuat jamu contohnya. Nah, ini bisnis to bisnis. Jadi belum menyasar produknya ke customer. Itu bisnis to bisnis, perusahaan to perusahaan. Contoh lain kalau di Jerman itu Mercy ya. Mercedes-Benz itu kan perusahaan yang besarnya ya. Nah, dia bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Oh, yang menyediakan mesin siapa, perusahaan apa, yang menyediakan kerangka, pintu dan sebagainya, perusahaan apa.
terus kemudian yang menyediakan kaca, ban dan sebagainya perusahaan apa, sehingga memang di situ tidak produksinya Mercedes-Benz sendiri, tapi bisnis to bisnis. Jadi produksi dari banyak perusahaan yang dikelola oleh Mercedes-Benz. Nah itu bisnis to bisnis. Nah ini gambarnya bisnis to bisnis ya, menggunakan internet sekarang. Terus kemudian elektronik data interchange ya. Nah ini bisnis to bisnis ya, pertukaran data. Terus kemudian sekarang kita beralih ke bisnis to customer. Nah, bisnis to customer itu mayoritas memang produk ya, barang. Terus kemudian urusannya adalah perusahaan dengan konsumen. Jadi perusahaan yang menjual, konsumen yang membeli. Gitu. Terus kemudian biasanya apa, seperti apa? Pembelian secara online, terus merchant atau perusahaan menyediakan produk secara online, atau acquire institusi keuangan itu yang digunakan oleh konsumen ya, biasanya bank. Terus issuer itu perusahaan kartu kredit ya, kartu kredit. Jadi bisa termasuk bisnis to customer. Terus certification authority, jadi pihak ketiga yang menerbitkan sertifikasi yang digunakan oleh suatu perusahaan. Contoh, untuk perusahaan perbankan itu berarti harus ada LPS ya, lembaga penjaminan apa itu ya, penjaminan keuangan pada ininya seperti itu. Terus kemudian kalau dikonsumsi atau makanan atau kuliner itu berarti ada penyedia layanannya adalah halal ya, halal itu dari MUI. Terus kemudian ada juga sertifikasi yang lain seperti ISO ya, sertifikasi pelayanan seperti ISO itu juga ada lembaganya di Indonesia. Jadi ini adalah bisnis to konsumen. Nah, ini bisnis to konsumen, ada issuer, acquire, merchant, dan card holder. Nah, macam aplikasi yang digunakan untuk keperluan B2C maupun B2B secara e-commerce seperti ini ya. Jadi kalau urusannya dengan customer, sales, advertising itu berarti B2C. Tapi kalau urusan dengan procurement, distribusi, logistik, ya barang baku dan production, ya pengadaan barang, distribusi barang, penyimpanan barang, logistik, itu urusannya dengan B2B, perusahaan ke perusahaan. Nah ini adalah keperluan B2C atau B2B e-commerce. Nah, manfaat menggunakan e-commerce tentu saja banyak manfaatnya ya, apalagi di era pandemi corona saat ini, orang akan bukan hanya malas tetapi takut untuk keluar, sehingga orang lebih memilih lewat e-commerce, beli makanan, beli barang atau apapun lewat e-commerce. Sehingga kalau kita lihat grafik di masa pandemi ini yang hampir 2 tahun ini, grafik penggunaan internet, grafik penggunaan e-commerce itu meningkat sangat tajam ya. Nah, kita lihat secara umum di manfaat menggunakan e-commerce. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar, karena pangsa pasarnya kan luas seluruh dunia ya, karena pengguna internet ada seluruh dunia. Terus kemudian menurunkan biaya operasional, yang pertama adalah pegawai tentu saja. Terus kemudian biaya sewa showroom atau sewa ruko atau sewa sewa tempat. Terus kemudian dan masih banyak lagi ya. Cuma memang modalnya adalah komputer ya, komputer. Jadi suatu perusahaan harus punya komputer yang baik seperti itu. Tetapi biaya yang tidak bisa ditolerir lainnya di dalam era e-commerce adalah showroom atau penyewaan gedung atau penyewaan tempat, penyewaan ruko. Dan tentu saja karena kalau pakai e-commerce itu dilayani dengan mesin,
Tapi kalau secara manual nanti biaya beban gaji ini bisa berlebihan atau membludak ya, sehingga keuntungan suatu perusahaan tidak maksimal. Terus kemudian melebarkan jangkauan. Nah, dengan transaksi online dapat diakses oleh seluruh orang di dunia ya, tanpa terbatas tempat dan waktu. Terus kemudian jangkauannya dengan komputer ya. Jadi manfaatnya adalah melebarkan jangkauan. Jadi mungkin Anda pun juga bisa berkomunikasi dengan rekan bisnis Anda di Eropa sana untuk untuk berjual beli suatu barang. Terus kemudian meningkatkan customer loyalty. Ya ini karena e-commerce itu kan sendiri-sendiri ya. Seumpama saya suka untuk membeli barang saja ya, saya suka e-commerce A, e-commerce B itu setiap orang sendiri-sendiri. Tetapi kalau yang pertama desainnya enak, membuat orang berjam-jam betah, terus kemudian harganya juga murah, lah ini yang dicari oleh customer, sehingga dengan seperti itu customer menjadi loyal kepada perusahaan Anda. Contohnya apa ini? Customer loyalty. Ya, customer banyak diberi bonus, potongan, terus kemudian hadiah seperti itu, sehingga loyalty suatu customer ke e-commerce Anda menjadi lebih meningkat. Terus kemudian meningkatkan supply chain management atau efisiensi biaya operasional ya. Jadi dengan e-commerce itu ya tidak perlu tempat yang luas seperti itu untuk membuka toko, terus kemudian tidak perlu pegawai yang banyak untuk melayani konsumen. Terus kemudian yang berikutnya manfaat menggunakan e-commerce adalah memperpendek jalur atau waktu luar, memperpendek waktu atau jalur produksi ya, sehingga dengan online ini akan lebih cepat. Karena apa? Pemesanannya lebih cepat dan pengirimnya juga lebih cepat. Nah ini manfaat menurut Ono W. Purbo. Manfaatnya adalah ketersediaan informasi yang mudah. Jelas Anda searching saja, seumpama Anda mau beli sarung lah. Sarung di e-commerce ini harganya ini, sarung di e-commerce ini harganya ini, bisa dibandingkan, terus kemudian mana yang paling murah, tetapi berkualitas bisa dibeli. Seperti itu, ketersediaan informasi. Terus kemudian globalisasi produksi, distribusi, dan layanan konsumen ya. Jadi dengan e-commerce itu nantinya menjadi lebih memudahkan pegawai dalam melakukan produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Terus kemudian saya mengurangi biaya transaksi. Ya, transaksi gitu. Kalau kita di toko biasa kan berarti perlu naik ojek, terus kemudian atau perlu naik motor, ya itu kan keluar biaya transaksi ya. Kalau dengan e-commerce cukup dengan jari saja. Baik, top e-commerce tahun 2012 itu base usernya masih Toko Bagus ya. Yang masih ada yang sering terdengar sekarang masih Blibli ya. Yang lain saya tidak terlalu pernah mencoba seperti itu. Itu tahun 2012. Setiap tahun itu pasti ada persaingan antar e-commerce, terus kemudian ada analisanya. Kita lihat tahun 2018, dari 2012 selama 2012, 6 tahun ya, 6 tahun itu Toko Bagus masih bagus. Terus kemudian 2018 sudah diganti atau digeser oleh Tokopedia. Terus kemudian 2019 masih tetap Tokopedia sampai sekarang. Terus kemudian Q4
atau kuartal 4 atau sekitar akhir tahun. Kuartal itu bagi 4 ya, berarti sekitar Oktober, November, Desember tahun 2019, persaingannya menjadi lebih ketat ya, menjadi Tokopedia, Bukalapak, Bibli, dan kawan-kawannya. Nah ini, nanti tugas Anda silahkan saya sudah juga tulis di penugasan tentang tugas e-commerce ya. Terus kemudian nanti beberapa pertanyaan yang ada di assignment itu dijawab, ditulis di dalam file bentuk Word atau .doc atau docx, kemudian upload ke e-learning-nya. Saya kira itu pelajaran, bukan pelajaran ya, materi kita pada siang hari ini. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Baik, kalau tidak berarti saya akhiri ya. Jangan lupa e-learning-nya diakses, terus kemudian tugasnya dikerjakan tepat waktu ya. Oke, saya kira itu. Ya, Pak. Selamat siang semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 MU.